Materi pembelajaran. Nah, kali ini kita akan membahas tentang karakteristik lapisan-lapisan bumi. Kita awali dengan pengertian dinamika litosfer. Litosfer berasal dari dua kata, yaitu litos berarti batuan dan sfer artinya lapisan. Jadi secara etimologis, arti litosfer adalah lapisan batuan pembentukan kulit bumi. Pengertian litosfer secara lebih lengkap adalah lapisan bumi yang paling atas atau luar dengan ketebalan 100 km tersusun atas berbagai batu mineral. Apabila tampak pada pembagian kulit bumi, di manakah posisi dinamika litosfer itu? Posisi litosfer terletak pada lapisan yang paling luar dan lapisan paling tipis. Pengertian dinamika litosfer ialah segala aktivitas yang terjadi di lapisan litosfer atau kulit bumi meliputi tektonisme, vulkanisme, seisme, dan tenaga eksogen. Inilah dinamika litosfer, yaitu mulai dari tektonisme, seisme, vulkanisme, tenaga eksogen. Struktur lapisan bumi. Ini adalah gambar lapisan-lapisan yang ada di bumi. Lapisan di bumi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Baris per atau core atau inti bumi. Ada 2. A. Inner crown atau inti bumi dalam. B. Outer crown atau inti bumi luar. Lapisan kedua bumi adalah astenosfer, lapisan mantel atau selubung bumi. Dan yang ketiga adalah litosfer atau crust atau kerak bumi. Struktur lapisan bumi. 1. Baris per atau core terdiri dari 2 lapisan, yaitu 1. Inner crown adalah inti bumi dalam. Inti bumi dalam memiliki ketebalan 1250 km atau berdiameter 2500 km. Terdiri dari besi dan nikel padat. Temperatur 4800 hingga 6000 Celcius. Dan yang kedua adalah outer crown, inti bumi luar. Inti bumi luar memiliki ketebalan 2250 km dengan kedalaman 2900 sampai 5100 km. Terdiri atas besi dan nikel cairan dengan suhu 3900 Celcius. Ini gambarannya dari inti bumi luar. Kita lanjut ke bagian astenosfer. Lapisan astenosfer juga dibagi menjadi 2, yaitu 1. Mantel luar astenosfer. Mantel luar juga memiliki kedalaman 100 hingga 700 km, ketebalan 600 km, terdiri dari magnesium dan silikat, bersifat plastik pada cairan atau meleleh. Densitasinya 3,3 gram, temperatur 1300 sampai 1500 Celcius. Terdapat bidang moholotip, discontinuity. Batas astenosfer dengan litosfer 200 km. Dan yang kedua adalah mantel dalam mesosfer. Mantel dalam juga memiliki kedalaman 700 hingga 2900 km. Tebal 2200 km, bersifat padat atau kaku. Densitasnya 5,7 cc, suhu 1500 hingga 3000 Celcius. Terdapat bidang reptidiscontinuity, batas mantel atas dan bawah. Kita lanjut ke bagian lapisan ketiga, yaitu litosfer. Litosfer juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Kerak benua. Kerak benua adalah lapisan terluar dari bumi berupa daratan, bersifat padat dan terdiri dari batuan beku granit bagian atas dan beku basal bawah. Ketebalan 2 hingga 7 km, usia sangat tua, 2 hingga 4 miliar tahun lalu. Densitas 2,6 gram, warna terang. Yang kedua adalah kerak samudera. Kerak samudera adalah lapisan terluar bumi berupa lautan bersifat padat, terdiri dari 4
lautan bagian atas, batu vulkanik tengah, dan batu beku gabron dan peridot bawah. Dan ketebalan 5 hingga 15 km. Usia lebih muda 180 juta tahun. Densitas 3,0 gram. Warna gelap. Nah, kita lanjut. Litosfer menurut material penyusunnya ada 2. 1. Lapisan sial. Lapisan sial tersusun asas logam, silisium, dan aluminium. Batuannya sedimen, granit, andesit, dan metamorf. Dan kedalamannya atau ketebalannya dari permukaan bumi hingga 35 km. Yang kedua, lapisan sima. Lapisan sima tersusun atas silisium dan magnesium. Ketebalannya sekitar 65 km, kedalamannya 35 hingga 100 km. Dan ini adalah gambar lapisan bumi. Ada 3. 1 lapisan sial, 2 lapisan sima, 3 lapisan infus. Kita lanjutkan ke siklus batuan. Batuan litosfer yang membentuk batu itu ada 3, yaitu 1 batuan beku, 2 batuan sedimen, dan 3 batuan metamorf. Struktur batuan pembentukan litosfer. Batuan pembentukan litosfer terbagi menjadi 3 bagian. 1 batuan beku, 2 batuan sedimen, dan 3 batuan metamorf. Kita mulai dari batuan beku. Batuan beku adalah batuan yang terjadi karena magma dan lava yang mengalami pendinginan dan akhirnya beku. Batuan beku juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1 batuan beku dalam. Pembekuan terjadi jauh di bawah permukaan bumi dan sangat lambat. Akibatnya terbentuklah hablur-hablur mineral besar-besar yang sempurna dan kompak. Struktur mineral disebut struktur plutonik, granis, holokristali. Ini ada beberapa contoh batuan beku. Yang kedua, batuan beku gang klorok. Pembekuan terjadi di gang atau sel-sel pipa kawah. Proses relatif cepat, perkristalan kurang sempurna, struktur porfirit. Contoh, granit porfirit, diarit porfirit, sienit porfirit. Yang ketiga, batuan beku luar. Pembekuan terjadi di permukaan bumi dan prosesnya sangat cepat, karena itu sangat sempat membentukkan kristal atau hablur. Strukturnya disebut amorf, tidak berbentuk. Contohnya batu apung, basal, andesit, dan obsidian. Selanjutnya batu sedimen. Batu sedimen adalah batu yang terjadi karena pengendapan hasil erupsi atau pengangkutan. Berdasarkan cara pengendapannya, batuan sedimen dibagi menjadi 3 bagian. 1. Sedimen klasik. Terbentuk dari hancuran batu beku secara mekanik, sifat kimiawi masih tetap yang mengendap dan membatu. Contoh, konglomerat, breksi, batu pasir. 2. Batu sedimen kimiawi. Terjadi dari pengendapan hasil pelarutan batuan secara kimia. Contoh, kapur, dolomit, limestone. 3. Batuan sedimen organik. Proses terjadinya dipengaruhi unsur organik. Contoh, batu bara, batu gamping, batu karang. Berdasarkan tenaga yang mengangkut, batuan sedimen dibagi menjadi 3 bagian. 1. Sedimen akuatis, diendap oleh air, contohnya batu pasir dan tanah liat. 2. Sedimen aelois, diendapkan oleh angin, contohnya tanah los dan tanah pasir. 3. Sedimen glasial, diendap oleh glaster, contohnya tanah lim dan batu-batu morena. Berdasarkan tempatnya, batu sedimen dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 1. Sedimentrestis, batu tuf, batu pasir los. 2. Sedimen marine, batu karang, batu garam. 3. Sedimen fluvial, tanah liat. 4. Sedimen limnis, tanah rawa dan tanah lim. 5. Sedimen glasial, batu morena. Ini adalah contoh batuan morena. Yang terakhir adalah batuan metamorf. Batuan metamorf adalah
terjadinya karena pengaruh suhu yang tinggi, misal berdekatan dengan magnet. Contohnya, batu pualam dari batu kapur, marmer dari batu gamping dan kapur. Ini adalah contoh batuan metamorfo. 2. Batuan metamorf diamond jadi akibat tekanan yang tinggi dengan waktu yang lama. Batuan ini disebut juga batuan metamorf kinetis. Contoh batuan: batu sabak dari tanah liat, antrasis, batu bara muda. Batu metamorf pematolitis terbentuk akibat adanya unsur tertentu yang masuk ke batu. Contoh, kuarsa disusupi unsur borium akan menghasilkan semacam batu permata, turmalin, zamrud, batu topas.